Selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari Kelurahan Bangunsari dan Bangunsari Baru ingin mempresentasikan tentang perencanaan pengelolaan sampah di mana saya sendiri Ebenezer Sinaga dengan NIM 240407021 dengan rekan saya Lestaria dengan NIM 240407023. Next. Di mana latar belakang dari kasus kami ini untuk meninjau meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat menyebabkan volume sampah terus bertambah. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi existing serta sarana dan prasarana persampahan di Kelurahan Bangunsari dan Kelurahan Bangunsari Baru. Yang kedua, bagaimana sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Bangunsari dan Kelurahan Bangunsari Baru. Yang ketiga, bagaimana perencanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Bangunsari dan Kelurahan Bangunsari Baru. Kita masuk ke kondisi existing di mana jumlah penduduk pada wilayah yang kami survei yaitu berdasarkan data kependudukan tahun 2024, wilayah Kelurahan Bangunsari dan Bangunsari baru dihuni oleh 32.784 jiwa yang terbagi ke dalam 8.196 kepala keluarga atau rumah tangga, di mana dengan batas wilayah sebelah utara itu Kelurahan Sena, sebelah timur itu Kelurahan Telaga Sari, sebelah selatan itu Kelurahan Limau Manis, sebelah barat Kelurahan Sena. Iklim Iklimnya, kondisi klimatologi Kabupaten Deli Serdang mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2025 yaitu 21,5 derajat Celcius dan suhu maksimum yaitu 33,6 derajat Celcius, di mana topografi secara umum daerah ini berada pada ketinggian sekitar 20 sampai 30 meter di atas permukaan laut, sehingga termasuk dalam kategori dataran rendah. Pada tata guna lahan, Kelurahan Bangunsari dan Bangunsari tahun 2025 itu yang pertama ada pemukiman di mana luas pemukiman ini sendiri ada 81,96 hektar dengan persentase 6,24%. Di mana sarana pendidikan dengan luas 12,6 hektar persentase dengan 0,96%. Sarana perdagangan dengan luas 14,46 hektar dengan persentase ke 1,10. Sarana kesehatan itu dengan luas 3,3 hektar, persentase 0,25. Sarana ibadah itu 15,84 hektar dengan persentase 1,2%. Sarana hiburan itu ada 0,2 hektar, di mana persentasenya 0,02%. Dengan lahan kosong dengan luas 1.185 hektar, di mana persentasenya yaitu 90,23%. Di mana jumlah total dari tata guna lahan Kelurahan Bangunsari dan Bangunsari baru tahun 2025 yaitu 1.314 hektar dengan persentase 100%. Bisa kita lihat di peta sebelah kanan ada peta tata guna lahan. Next. Pengelolaan sampah di Kelurahan Bangunsari dan Bangunsari Baru masih menggunakan sistem konvensional, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Sebagian masyarakat mengelola sampah rumah tangga dengan cara mendaur ulang secara mandiri, kemudian memasukkannya ke dalam plastik dan meletakkannya di keranjang sampah di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, sebagian besar sampah tetap dibuang tanpa dilakukan pemilahan terlebih dahulu, baik langsung ke keranjang sampah maupun dikemas dalam plastik. Pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan atau becak sampah menuju tempat penampungan sementara atau TPS. Secara umum, kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana prasarana, dan belum maksimalnya pelayanan persampahan. Next. Bisa kita lihat di mana kita masuk ke proyeksi penduduk. Pada tabel 3.3 ini menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan Bangunsari dan Bangunsari baru tahun 2015 sampai 2024. Di mana bisa kita lihat dari tahun 2015 sampai 2024 itu terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang di mana
pada awal 2015 itu 28.860, pada akhir 2024 itu terjadi kenaikan sampai ke 32.784 dengan persentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ada perbedaan sedikit di mana pada tahun 2015 itu 14.548 laki-laki, perempuan itu 14.312, sedangkan pada akhir tahun terakhir Badan BPS yang kami data itu laki-laki 17.052, perempuan 15.732. Bisa kita lihat pada peta. Proyeksi penduduk dilakukan untuk memperkirakan jumlah penduduk serta besar timbulan sampah dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Metode yang digunakan meliputi satu, metode aritmatika, yang kedua metode geometri, yang ketiga metode eksponensial, dan keempat metode logaritma. Next, next. Metode yang kami pakai adalah aritmatika, di mana tingkat pelayanan pengelolaan persampahan di Kelurahan Bangunsari dan Bangunsari baru bisa kita lihat pada tabel 4.1, di mana kriteria pelayanannya yang di mana ada luas wilayah total, jumlah penduduk tahun 2024, luas wilayah terlayani, jumlah penduduk terlayani, rencana luas wilayah terlayani tahun 2029, baik 2034, bisa kita lihat pada peta. Di mana perencanaan tingkat pelayanannya tahun existing 60%, tahap 1 75%, tahap 2 92%. Next. Total timbulan, kita masuk pada total timbulan yang dimana total timbulan sampah di Kelurahan Bangunsari dan Bangunsari Baru tahap 1 ini domestik itu totalnya 90.358, komersial itu 30.251, institusi itu 13.118 dengan total pada tahap 1 ini 133.727. Sedangkan pada tahap 2 domestik itu 152.712 ribu, komersil itu 36.878, institusi itu 16.123 dengan total 205.713. Next. Pada rencana pewadahan sampah Kelurahan Bangunsari dan Bangunsari Baru tahap 1, di mana domestik sumber sampah pemukiman, jumlah wadahnya itu 13.020. Sedangkan pada komersil itu sumber sampahnya ada dua, yaitu sarana perdagangan dan sarana hiburan, di mana jumlah wadahnya itu 1.278. Institusi itu ada tiga sumber sampah. Yang pertama sarana pendidikan, sarana peribadahan, sarana kesehatan, di mana jumlah wadahnya 260. Pada tabel titik 6.4 ini rencana pewadahan pada tahap 2, di mana domestik itu ada jumlah wadahnya 16.892, komersil itu 1.658, dan institusi itu 340 jumlah perwadahannya. Lanjut kepada rekan saya, Pesta. Baik, di sini kami mengambil sistem pengumpulan dengan timbulan sampah di tahap pertama adalah 133.728 meter kubik per hari, dengan sistem pengumpulan pada tahap 1 dan tahap 2 itu komunal dengan kapasitas kontainernya sebesar 14 meter per meter kubik, jumlah kontainer pada tahap 1 10, dan pada tahap 2 ada jumlahnya ada 15. Jumlah truk yang kami tetapkan di tahap pertama itu ada 2 dengan jumlah ritasinya 5. Di tahap kedua jumlah truknya ada 3 dengan jumlah ritasinya ada 5.
Baik, di sini kami melakukan perhitungan HCS, di mana HCS itu adalah merupakan sistem pengumpulan sampah yang dilakukan dengan mengambil sampah langsung dari sumbernya seperti rumah, pertokoan, atau perkantoran. Di sini dari hasil perhitungan yang kami hitung, didapatkan jumlah jam kerja dengan sistem HCS yaitu selama 7,77 jam dan di tahap 2 sebesar 8,2 jam. Lanjut, kami juga menghitung secara sistem SCS, di mana sistem ini merupakan sistem pengumpulan sampah yang menggunakan wadah atau kontainer tetap pada suatu lokasi. Di sini didapat jumlah perhitungan jam kerjanya yaitu 8 jam pada tahap pertama, dan di tahap kedua ada 10,6 jam. Baik, rancangan sistem pengelolaan kami menunjukkan HCS dan SCS ini menunjukkan perhitungan jarak dan waktu perjalanan armada, estimasi total jam kerja harian, serta pengaturan jadwal dan rute pengangkutan sampah mingguan itu untuk wilayah kelurahan kami, mempertimbangkan waktu pengumpulan volume sampahnya, maka kami usulkan untuk menggunakan sistem pengolahan sampah yaitu sistem HCS. Di mana sistem HCS ini memberikan pelayanan yang lebih baik karena sampahnya langsung diambil dari sumbernya. Sedangkan SCS itu lebih ekonomis karena memanfaatkan titik pengumpulan sampah bersama. Di sini juga kami menghitung untuk pengolahan sampah dengan material recovery facility, di mana sampah organik di tahap 1, sampah anorganik di tahap 1, dan sampah lainnya itu dikelola di MRF menghasilkan sampah yang berakhir di TPA sebesar 31,418 meter kubik per hari. Dan di tahap 2 menghasilkan 48,37 meter kubik per hari. Untuk sistem pengangkutan sendiri, kami memilih kapasitas kontainernya sebesar 14 meter kubik dengan jumlah kontainer di tahap 1, 3, jumlah kontainer di tahap 2 ada 4. Untuk perhitungan tempat pemrosesan akhir di tahap 1, dengan jumlah penduduk 34.720 jiwa, timbulan sampahnya yang dari sistem MRF ke TPA itu sebesar 0,91 jiwa per hari. Liter jiwa per hari. Maka luas total TPA yang kami hitung di tahap 1 sebesar 3,5 hektar. Dan di tahap 2, dengan jumlah total timbulan sampah dari sistem MRF sebesar 1,31 liter per jiwa per hari, kami mendapatkan luas TPA sebesar 5,2 hektar. Baik, kita masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulan pertama adalah kondisi existing persampahan di Kelurahan Bangunsari dan Bangunsari Baru, pengelolaannya itu masih belum optimal. Fasilitas pewadahan sampah itu masih terbatas, belum dilakukannya pemilahan, serta pengumpulan dan pengangkutan sampahnya belum rutin. Yang kedua, permasalahan utamanya sistem yang diterapkan itu masih berupa pola kumpul, angkut, buang ke TPA tanpa pengolahan 3R yang maksimal. Pengangkutan sampah ini dilakukan setiap hari, berpotensi menyebabkan penumpukan sampah serta menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, direncanakan sistem pengolahan sampah komunal berbasis material recovery facility, di mana sampah dibuang ke wadah yang tersedia, dikumpulkan setiap hari oleh petugas menggunakan becak atau motor gerobak, kemudian diangkut ke MRF untuk dipilah dan diolah sebelum residunya dibawa ke TPA. Baik, sekian presentasi dari kami, Pak, dan teman-teman sekalian. Jikalau ada yang kurang pas atau kurang berkenan dari kata-kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih, Pak, dan teman-teman semua.